Identifikasi aminum secara kimia dan mikroskopik. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri Manisa, kemudian Emilia Haryanto, Serina Vianti, Nabila Mayangningrum, Margareta Rapika, Ingrid Aprilia Manulang, dan Igo Saputra. Jadi, hal yang harus kita perhatikan untuk melakukan pengambilan praktikum yaitu jangan lupa untuk memakai hazmat, kemudian sarung tangan, lalu masker, dan yang terakhir adalah kacamata pelindung. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Alat yang digunakan untuk praktikum ini, yang pertama ada 5 kotak reaksi, yang kedua ada rak tabung reaksi, yang ketiga ada penjepit tabung reaksi, yang keempat ada pipet, yang kelima ada kaca arloji, yang keenam ada mortir dan alu, yang ketujuh ada bunsen, yang kedelapan ada spatula, yang kesembilan ada sudik, dan yang ke-10 ada kertas saring. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam percobaan benang ini adalah kertas, ada siko, ada jagung, ada tepung terigu, aquades, dan juga larutan iodin. Nah, untuk larutan iodin yang akan digunakan di sini adalah betadine. Praktikum yaitu uji amilum secara kimiawi. Pertama, parut kentang. Kemudian parut jagung. Dan parut ubi kayu hingga halus. Untuk sampel amilum oryzae pada praktikum ini digunakan beras. Masukkan beras ke dalam mortir, ditambahkan sedikit air menggunakan pipet tetes. Kemudian tumbuk hingga halus. Hasil parutan kentang disaring menggunakan kertas saring hingga mengeluarkan sari air di atas cawan arloji. Lakukan hal yang sama dengan sampel jagung. Disaring menggunakan kertas saring hingga mengeluarkan sari air di atas cawan arloji. Hasil parutan ubi kayu dimasukkan ke dalam mortir. Kemudian ditambahkan sedikit air menggunakan pipet tetes. Kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk, saring tumbukan ubi kayu dengan menggunakan kertas saring di atas cawan arloji. Diamkan sampel yang telah disaring selama beberapa jam. Kemudian, ambil fase bawah sebagai sampel uji. Masukkan tepung terigu secukupnya ke dalam tabung reaksi secara perlahan-lahan. Masukkan pati kentang ke dalam tabung reaksi secara perlahan. Masukkan pati jagung ke dalam tabung reaksi secara perlahan. Masukkan pati ubi kayu ke dalam tabung reaksi secara perlahan. Masukkan pati beras ke dalam tabung reaksi secara perlahan.
Kemudian, tambahkan air secukupnya ke dalam tabung reaksi berisi tepung terigu. Dan masukkan beberapa tetes betadin dan kocok dengan menutupi bagian mulut tabung hingga merata. Masukkan betadin ke dalam pati kentang dan dikocok dengan menutupi bagian mulut tabung hingga merata. Masukkan betadin ke dalam pati jagung dan dikocok dengan menutupi bagian mulut tabung hingga merata. Masukkan betadin ke dalam pati ubi kayu dan dikocok dengan menutupi bagian mulut tabung hingga merata. Masukkan betadin ke dalam pati beras dan dikocok dengan menutupi bagian mulut tabung hingga merata. Ambil tabung reaksi yang berisi amilum tepung terigu dan panaskan di atas bunsen dengan cara dilewat-lewatin di atas api. Ambil tabung reaksi yang berisi amilum solani dan panaskan di atas bunsen dengan cara dilewat-lewatin di atas api. Ambil tabung reaksi yang berisi amilum maidis dan panaskan di atas bunsen dengan cara dilewat-lewatin di atas api. Ambil tabung reaksi yang berisi amilum manium dan panaskan di atas bunsen dengan cara dilewat-lewatin di atas api. Ambil tabung reaksi berisi amilum orizay dan panaskan di atas bunsen dengan cara dilewat-lewatin di atas api. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan serta menampilkan hasil dari pengamatan kami mengenai sampel-sampel yang belum dideteksi oleh iodin. Yang pertama ada amilum manihot, dia berwarna putih. Lalu sampel yang kedua amilum maidis berwarna kuning pekat. Lalu amilum oriza berwarna putih. Amilum soloni berwarna coklat muda. Dan yang terakhir adalah amilum tritici berwarna putih pekat. Data uji kimia sesudah diteteskan iodin yang kami dapati dapat dilihat di sini ya. Amilum manihot berubah menjadi ungu kehitaman, amilum maidis berubah menjadi ungu muda, amilum orizay berubah menjadi ungu kehitaman, amilum solani berubah menjadi coklat kekuningan, dan amilum triticia berubah menjadi ungu. Data sesudah dipanaskan juga dapat dilihat di sini ya. Amilum manihot berubah menjadi ungu muda, amilum maidis berubah menjadi kuning pekat, amilum orizay berubah menjadi hijau kebiruan, amilum solani berubah menjadi coklat tua, dan amilum triticia berubah menjadi ungu kehitaman. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan warna pada setiap bahan atau sampel yang kita uji. Adapun bentuk dari bahan atau sampel yang kita uji yaitu berupa larutan. Nah, perubahan atau perbedaan warna dari setiap bahan atau sampel yang kita uji ini dapat kita lihat ketika larutan yang diuji ini sebelum ditetesi iodin, setelah ditetesi iodin, dan setelah dipanaskan. Adanya perubahan warna atau perbedaan warna pada setiap sampel setelah ditetesi, sebelum ditetesi, dan setelah dipanaskan menunjukkan bahwa di dalam bahan atau sampel tersebut terdapat amilum.